mengembalikan seorang anak atau beberapa orang ketika melakukan kesalahan, kita perbaiki dan kita kembalikan ke kelompok semula. Ya, jadi memperbaiki anak ketika melakukan kesalahan, kita perbaiki dan kembali ke komunitasnya, kembali ke kelompoknya. Nah, mana yang paling baik di antara hukuman, sanksi, atau restitusi? Yang paling baik adalah restitusi. Kenapa yang paling baik disebut restitusi? Karena dalam restitusi itu tidak ada hukuman. Restitusi memberikan pilihan-pilihan kepada anak untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Restitusi menggiring anak untuk menyadari kesalahannya, bagaimana dia menyelesaikan solusi tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia pelajari. Ya, jadi restitusi itu ada yang paling baik di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah restitusi. Nanti akan saya sampaikan beberapa contoh bagaimana menyelesaikan masalah dengan restitusi. Tadinya mau memberikan contoh real, ada anaknya di sini, tapi anaknya yang satu sakit, jadi tidak bisa. Ini mungkin kita ada videonya lah sedikit. Gitu. Kenapa restitusi? Karena itu memberikan pilihan anak untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ini, apa yang tadi kamu lakukan? Saya tadi kebut bukunya saya, Bu. Itu terus ya saya sebel sama dia, Bu. Mana saya sebel sama dia. Apakah kamu merasa bahwa itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan di kelas? Jangan berpikir, tahu Bu, mungkin ya jawabannya seperti apa. Terus bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah itu? Mungkin dia akan mikir, bagaimana ya menyelesaikan? Mungkin ya ada mikir, Bu, saya akan mengganti bukunya teman yang punya robek, misalnya seperti itu. Nanti ada pilihan-pilihan seperti itu kepada anak. Jadi menyelesaikan solusinya kita berikan kemerdekaan pada anak untuk memilih, tapi sesuai dengan nilai-nilai kewajiban yang sudah disepakati di kelas. Itu, ya. Itu restitusi. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi kadang-kadang Bu, kalau anak-anak itu berantem ya, si A sama si B itu biasanya kalau kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik, mungkin hubungannya di rumah akan berbeda. Mungkin dendam, mungkin marah, mungkin dipilut hubungannya. Jadi kalau restitusi katanya karena ada pilihan-pilihan dan memang menggiring pada nilai kebajikan, jadi dia ini menang, jadi beres gitu, ya. Terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak bisa memaksa. Kamu itu udah mau berhidup, sama kamu, ganti sama kamu, jangan seperti itu. Kalau kamu mau berhidup kamu, kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Gitu. Solusi dari masalah ini, apa yang bisa kamu lakukan? Seperti itu, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi, kalau misalnya ada gini murid, kelas 1, saya sebel sama murid itu, saya sudah pakai pita, saya udah ditegur ya. Kira-kira kebutuhan apa ya? Anak itu ingin diperhatikan, ingin disayang. Nah, atau misalnya, Bu, aku tadi udah nepekin tuh bukunya sama saya sebel sama dia. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan murid itu? Mencari kekuasaan bahwa saya mampu. Kalau kecil, saya bisa loh, saya kuat kekuasaan. Seperti itu, ya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Ya, tadi ya Bu ya, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tidak menyuruh sesuatu yang kamu lanjutkan. Bahkan bagaimana kamu berkelahi, silakan. Apa kamu bisa melakukan lebih dari itu? Berkelahi di lapangan. Tidak, tetapi kita kembalikan pada karakter.
nilai-nilai yang dibutuhkan apa di sekolah juga di rumah gitu. Terus restitusi fokus pada solusi. Jadi ketika anak doa nih, kamu salah, kamu yang salah, kamu salah, itu stop sama kita. Berhenti. Saya tidak mau tahu siapa yang salah. Mari kita selesaikan masalah ini dengan baik. Tuh. Ya. Terus restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Setelah murid itu kita treatment ya, nah, kita bisa dikembalikan kepada kelompoknya dan akan baik-baik saja, tidak ada dendam dan lain-lain. Berikutnya, nah pembentukan ajaran kelas yang paling besar kita sebagai guru, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas yang kita buat tiap awal tahun gitu. Tetapi kenapa bukan kesepakatan kita ganti aja keyakinan
kemudian dia jalan lari, itu adalah kebutuhan yang harus dia penuhi adalah kebebasan. Sekarang Van, Doni tadi yang mengambil makanan temannya begitu senangnya ketika melihat ekspresi temannya nangis. Senang sih Doni, senang dengan itu, lihat itu aku senang lihat ekspresi mukanya ketika diambil makanannya lucu. Nah itu dia berarti kebutuhannya adalah kesenangan, ya seperti itu. Semuanya, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan. Sekalipun kebutuhan itu perilakunya negatif, ya. Representasi dari semua yang meningkat. Jadi dunia berpolis itu adalah di sini, di otak kita, impian-impian kita yang terbaik. Apa sih yang kita inginkan dalam hidup kita? Ya, mungkin ada yang saya ingin banyak berbagi sama orang, saya ingin mengajari kebaikan pada orang, saya ingin ini, saya ingin itu. Dan kewajiban guru adalah memenuhi dunia berkualitas pada anak adalah dengan nilai-nilai kebajikan ditanamkan di sini. Itu adalah tugas guru tentang dunia berkualitas murid, ya, diajarkan seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Ini tadinya mau pakai murid, tapi muridnya sakit. Jadi guru itu mungkin nanti ibu dan bapak bisa mengontrol diri sendiri dalam posisi manakah saya, gitu ya. 1. Posisi penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan kata-kata yang keras, mata melotot, ya. Gestur fisiknya biasanya menunjuk-nunjuk gitu, seperti itu. Contohnya, kalau ada yang seperti tadi saya katakan, kamu tidak mengerjakan PR? Ya Bu, saya tidak mengerjakan PR. Silakan di depan. Berarti hukum, tipenya seperti itu. Yang kedua adalah pemantau, posisi pemantau. Ketika tidak ada mengerjakan PR, Bu, saya tidak mengerjakan PR. Guru akan tanya, kenapa Nak tidak mengerjakan PR? Bu, kemarin saya ketiduran. Ketiduran? Kamu tahu nggak kalau mengerjakan PR konsekuensinya apa? Pasti pemantau itu menanyakan konsekuensi dan apa akibatnya. Apa akibatnya kalau kamu tidak mengerjakan PR? Saya harus keluar dari kelas. Oh, gitu ya posisi pemantau. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Tadi kenapa kamu berkali terus? Kamu senang ya membuat. Biasanya posisi dari pembuat merasa bersalah itu tanpa disadari oleh guru. Biasanya dia dimarahi sama ibu kepala. Bagaimana kalau kamu dikeluarkan dari sekolah ini? Kamu senang ya seperti itu? Kalau saya sampai dikeluarkan, kamu yang salah. Itu saya pernah melakukan itu dan beberapa kali seperti itu. Posisi dari pembuat merasa bersalah. Posisi teman ini biasanya tidak akan menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan. Biasanya ini dengan bahasa-bahasa yang kita ikuti sebagai teman. Pendekatannya ngobrol, hanya curhat-curhat, jadi seperti teman. Satu lagi adalah posisi manajer. Ini tadi pemantau atau sudah pemantau ini kan tadi mengawasi ya. Posisi manajer itu biasanya kalau misalnya ada yang kesiangan, jadi seperti saya bilang, kenapa kamu kesiangan? Bu, macet. Kenapa? Macetnya kenapa? Jadi saya waktunya kesiangan Bu, jadi aku udah perginya kesiangan. Terus nanti kita kasih pilihan, besok kamu kesiangan lagi nggak? Enggak Bu, caranya gimana? Mau nggak kesiangan? Anakku mau bangun pagi Bu. Siapa yang membangunkan kamu? Ibu saya. Siapa lagi yang menjamin? Anak
Jadi ya, jadi memposisikan anak-anak itu biar mereka itu merasa terbuka. Jadi kalau misalnya kita memposisikan sebagai teman, mereka akan lebih terbuka dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Jadi si anak lebih terbuka kepada kita dan kita juga bisa mampu menyesuaikan apa yang harus kita lakukan terhadap anak tersebut gitu. Terima kasih. Di kelas sebagai teman, pendukung, pemantau, atau manajer. Saya sendiri sebagai anak karena bagi saya anak itu tidak perlu kita harus hukum atau apapun karena mereka itu di sini kita sebagai orang tuanya mereka di sekolah, jadi otomatis anak itu harus kita jaga, kita terbuka apa masalahnya yang kita bantu agar mereka juga lebih bisa disiplin dengan cara yang lebih halus. Terima kasih Pipin. Terima kasih ya. Terus terang dulu ya, kalau saya lebih sering sebagai pendukung. Saya gitu. Karena itu beberapa waktu yang lalu lebih sering seperti itu. Kasih. Tapi di belakangnya itu Bapak main galak, kesel sama dia. Itu di belakang seperti itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang berubah teman, manajer jarang. Posisi manajer jarang. Setelah tahu ini, baru sekarang lagi manajer. Teman ya sekali suka, tapi lebih banyak hukum ya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah ini untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah di kelas, itu selesaikanlah dengan restitusi. Ya. Nah, restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini tadinya juga mau saya perhatikan. Kemarin tadi waktu di video itu ya praktek segitiga restitusi. Ini ada videonya bagaimana tahapan restitusi segitiga. Nanti ada ya bagaimana pengalaman saya membuat segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam menstabilkan identitas bisa menanyakan seperti ini. Kalau misalnya ketika ada anak yang bertengkar, apa yang terjadi dengan kalian? Menstabilkan identitas. Solusi apa yang ingin kamu lakukan? Atau misalnya gini, saya tidak mau tahu apa yang terjadi atau siapa yang salah. Saya ingin tahu masalah ini dapat diselesaikan dengan cara apa. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contohnya, kalau kamu sudah berbuat seperti itu, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Seperti itu. Atau juga bisa untuk kamu tidak melakukan lebih dari itu. Seandainya kamu bisa lebih dari itu, apa yang akan terjadi? Gitu. Tidak akan jawab, Bu saya pengen kasih dia Bu. Sudah. Bu saya pengen berkelahi sama dia, saya pengen pukul dia Bu. Seperti itu. Nanti ada contohnya. Kalian dalam menanyakan keyakinan. Ketika saya pengen kejar dia Bu, saya pengen pukul dia Bu. Kita tanya, apakah sesuai ketika kamu memukul orang? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Atau boleh juga menanyakan, apa nilai-nilai yang kamu pelajari di rumah? Apakah sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Atau misalnya, apakah ibu dan bapakmu pernah mengajarkan nilai-nilai untuk berkelahi? Seperti itu. Banyak sekali yang
kebiasaan literasi, senyum, sapa yang seperti itu, kemudian hormat kepada guru, terus mengunjungi perpustakaan seperti itu. Kemudian setelah itu untuk kelas pribadi, saya itu membuat kesepakatan kelas dan membuat goal ya, di mana anak-anak itu diberi kesempatan untuk berpendapat apa yang ingin kamu lakukan, apa yang kamu yakini tentang kesepakatan kita gitu. Nah, ini adalah menanamkan budaya positif. Terus pertama harus membuat teladan. Jadi pesan saya harus bisa dicontoh oleh anak-anak baik dalam bersikap ataupun dalam berpakaian atau dalam cara berbicara. Setelah membuat keyakinan kelas, kemudian melaksanakan budaya positif tersebut. Ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas dari kelas saya. Yang pertama itu adalah selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Selalu menjaga lingkungan kelas dan kebersihan sekolah. Jadi bukan hanya kelas, lingkungan juga mau di sana, mau di luar, mau kemana dijaga. Nah, kemarin ada yang menyarankan Pak Sepi udah suruh menyiram tanaman di belakang tambahan gitu. Sudah dilakukan. 2. Saling menghargai dan menghormati. Ini saling menghargai dan menghormati tidak berkelahi, tidak mengambil barang orang lain. Jadi semuanya banyak saling menghargai dan menghormati itu. Ya. Terus saling kerjasama, rukun, itu juga salah satunya. Semangat dalam belajar, memudayakan membaca. Nah ini adalah memudayakan membaca. Paling sulit dilakukan 2 tahun yang lalu. Saya itu membiasakan mereka membaca sebelum pelajaran dan terus mempresentasikan. Nah saya datang lebih awal, sekarang agak susah karena setelah COVID agak malas. Tapi memang di sini digiatkan lagi untuk mengunjungi perpustakaan, kemudian membaca kembali dan masih sedang dirintis, tapi tidak seperti dulu, semangatnya masih kurang, jadi memang harus ada lebih. Ini adalah foto-foto kegiatan ketika sedang membaca, ya, ketika sedang membaca buku. Kemudian pengalaman berikutnya, berikan kepercayaan pada murid dengan menerapkan keyakinan nilai-nilai kebaikan bukan dengan hukuman. Jadi ketika ada masalah, dulu saya itu sangat senang dengan memberikan hukuman. Misalnya, kamu nanti kalau nggak bisa mempresentasikan ini, tidak boleh istirahat. Sebelum kamu bisa materi ini, kamu tidak boleh istirahat. Efeknya paling. Cuma di belakang itu, ya saya bisik-bisik, saya benci. Ya, nah itu saya tanamkan untuk seterusnya mudah-mudahan ya, keyakinan menilaikan nilai-nilai kebajikan bukan dengan hukuman, tapi benar-benar memberikan penanaman nilai-nilai kepada anak-anak. Terus jalin kerjasama, kerukunan dan saling menghargai, saling mengingatkan untuk berbuat baik. Jadi setiap pagi itu sebelum masuk atau siang, ketika masuk itu kita refleksi dengan anak-anak. Apa yang terjadi dengan kalian? Terus kalian boleh mengkritik ibu. Kita saling terbuka gitu. Dan pernah ada yang bertanya, kamu bajunya rasanya harus putih-putih, kalau upacara sepatu hitam pasti putih. Tapi kenapa ibu bajunya putih nggak kuning? Ibu kenapa bajunya nggak kuning? Kenapa ibu putih? Ibu ini sudah kenal karena emang ibu bukan ASMPNS, karena ibu P3K jadi putih. Anak-anak mah nggak tahu. Ibu juga tidak taat, ibu pakai baju putih, jangan ibu kuning. Seperti itu ya. Padahal itu sudah aturannya seperti itu ya. Terus saling mengingatkan dalam hal berbuat baik. Gitu. Kemudian jalin komunikasi baik, keakraban sehingga murid akan bebas bersikap seperti tadi, posisi teman tadi. Nah biasanya saya itu setiap hari Rabu dan Jumat itu anak-anak itu bawa bekal ya. Bawa bekal setiap istirahat itu tidak boleh jajan, tidak boleh jajan. Usahakan bawa dari rumah. Dan posisi duduknya juga dirubah-rubah, kadang diimpar, kadang dibawa. Jadi kita bersama dibawa, ngobrol satu-satu ditanyain bakal apa, mama tadi siapa yang nyiapin, kamu gimana sama mama, itu terbuka sedikit-sedikit ngobrol. Lama-lama bercerita anak-anak itu ya, bu di rumah saya begini, bu bapak saya begini. Dan ini menjalin dengan murid-murid, jadi tidak
tidak bosan ya. Itu refleksi setiap pagi sudah dilakukan yang tadi yang memperbaiki situasi. Kemudian pengalaman berikutnya adalah, nah kalau ada masalah ini juga mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama bagaimana pemahaman terhadap agama kita ya. Jadi tetap bawa gini, kalau sekarang dulu kan hukum kata perkalian tidak bisa aja sabaraha kali, begitu perkalian nggak bisa bersusun ke bawah tidak bisa, besoknya udah pergantian, udah berapa kali perkalian lagi tidak bisa, baru berapa kali balik dari dalam hati istighfar, bukan hukum istighfar. Nah 10 kali sok sudah dibuka sama Allah, sholawatullah 5 kali apa namanya, mudah-mudahan kamu dibukakan bisa pintar, sok sholawat dulu gitu. Kalau sekarang lebih dari seperti itu, jadi dikaitkan dengan nilai keagamaan Pancasila terutama ya. Terus memperbaiki posisi kontrol sebagai manajer, bukan penghukum yang sudah tadi saya bilang. Saya menyelesaikan masalah banyak sebagai penghukum, bukan sebagai teman. Kalau kata teman-teman saya di CGP, hati-hati kelihatan. Saya ini sering kalau saya ketemu di jalan itu galak, dan itu jadi satu masukan buat saya gitu. Terus apalagi sudah mengenal teori ini, berusaha untuk ketika menyelesaikan masalah memberikan pilihan-pilihan yang terbaik pada anak dengan suara yang memang tidak harus keras dan nurut. Anak-anaknya yang asalnya buta juga sekarang yang mulai nurut gitu ya, itu belajar seperti itu. Terus berikutnya adalah melaksanakan restitusi pajak ketika ada masalah. Nanti ada ininya, contoh ini nggak jalan videonya. Nah ini menyelesaikan masalah dengan restitusi segitiga. Ini adalah ketika ada dua orang anak berkelahi, ya yang satu dirobek bukunya, yang satu lagi dilempar-lempar. Ini yang pertama saya lakukan adalah satu, menstabilkan identitas dulu. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi? Bu, dia bu yang salah bu. Dia bu yang robekin buku aku. Dia bu kuliah aku. Stop, saya bilang. Ini saya tidak mau tahu siapa yang salah. Jadi kita selesaikan ini, cari solusinya baik-baik. Tapi dia bu yang salah bu, aku yang salah. Wajar, saya bilang. Siapa yang robek buku? Tunggu, bu. Wajar kamu tersinggung. Saya juga kalau jadi kamu saya marah. Itu adalah validasi. Misalnya kalau saya jadi kamu
katanya seperti itu. Nah, rencana perbaikan. Rencana perbaikannya pengen setiap 3 bulan butir-butir keyakinan itu dievaluasi. Jika item-item yang kelas sudah membudaya, maka diganti dengan item yang lain. Misalnya membersihkan kelas sudah membudaya, sudah terbiasa, ganti sama yang lain. Misalnya beriman dan bertakwa, atau ganti dengan rajin membaca buku, rajin mengunjungi perpustakaan gitu. Saya ganti gitu. Supaya semakin banyak item budaya positif lainnya yang dapat menumbuhkan dan juga butuh koordinasi dengan orang tua agar penanam. Nah ini tetap ya, apapun yang kita lakukan membutuhkan kerjasama dengan orang tua supaya budaya positif ini bisa terrealisasi ya, tidak bisa kita sendiri karena yang paling banyak waktunya adalah dengan orang tua. Nah seperti itu. Ini sih sebenarnya terakhir. Nah ini ada pertanyaan angka. Ya kita diskusi, masih ada waktu lah. Ya Bu Rizka, Bu Rizka, Bu Linda, silakan. Sebenarnya Ibu, maaf ya, setelah tadi menyimak pembicaraan dari Ibu, saya sedikit kebingungan gimana caranya kalau menerapkan segitiga restitusi itu pada kelas 4. Sedangkan Ibu kan itu kelas ini ya, kalau kelas ini juga ada bedanya nggak Bu? Sebetulnya ini adalah yang ditanyakan setiap guru kepada fasilitator tidak disebut. Ini bagaimana ya cara menerapkan restitusi? Sebetulnya saya sendiri juga kebingungan. Tapi karena beruntungnya saya adalah kelas 6, jadi akan lebih mudah daripada yang kelas bawah. Kalau menurut saya, nanti mungkin yang lain bisa menambahkan atau boleh berpendapat ya. Kalau menurut saya, cara melakukan segitiga restitusi itu mungkin kalau kelas bawah yang harus lebih banyak bicara adalah gurunya ya, karena saya pernah lihat video anak TK ternyata yang pertama ketika menstabilkan identitas itu ya gurunya yang banyak bertanya, sesuai enggak, kamu kenapa, kan dia kan kita pukul aku tuh gimana. Jadi guru yang aktif menstabilkan identitas itu. Terus validasi kesalahannya tidak seperti kita kan, kalau yang sama yang orang yang dewasa saya, kamu mau berbuat apa selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini, kan tidak mungkin ya kalau anak kelas 1. Tapi boleh dicoba ibu dan seperti kecil jawabannya gimana, anak kelas 1 jawabnya gimana. Tapi kalau misalnya tidak bisa menjawab, boleh dibantu sama kita supaya bahasanya tidak seperti itu, bahasa anak-anak gitu. Terus nanti menanyakan keyakinannya juga mungkin beda juga. Nilai-nilai yang kamu dapatkan di rumah apa? Nilai positifnya apa dapatkan? Masih kalau kelas 1 menurut saya tidak seperti itu. Ada bahasanya sendiri mungkin ya. Kalau saya seperti itu Bu Indah. Ada yang mau menambahkan barangkali yang dari guru kelas 1 Bu Indah? Saya tambahkan Bu Indah. Bagaimana ya? Menurut saya ya, untuk diterapkan di kelas 1 memang dengan membuat semacam diskusi semacam itu susah ya, anak belum bisa untuk mengeluarkan pendapatnya. Tetapi kita kembalikan pertanyaannya, misalnya ada anak yang berbuat salah, ini anak ini tidak berbuat begini, apa yang harus dilakukan? Kita kembalikan dulu kepada teman-temannya, nanti teman-temannya akan menjawab ada yang begini. Oh, jadi kesalahan kamu ini misalnya menurut si ini harus begini. Jadi kembalikan dulu kepada teman-temannya, dengan pikiran mereka berarti kita menyelesaikannya ya, dengan masukan dari mereka itu maksudnya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Ibu mau menambahkan tidak? Saya juga mau menambahkan. Sekarang ada yang bertanya lagi? Silakan bertanya lagi. Ada yang bertanya tentang hukuman? Ya. Terima kasih kepada Ibu Haji Mastida yang telah memberikan kepada saya. Barangkali kalau saya tadi adalah sanksi hukuman dan restitusi, menarik sekali untuk restitusi ya, karena tidak merupakan hukuman yang kita berikan. Tapi kadang-kadang kita juga sepertinya, apakah benar itu tindakan? Bolehlah untuk hari ini atau satu pada waktu kita
tawaran saja. Tapi nanti kadang-kadang kita menggunakan sebagai penghubung. Maksud dari hukum tidak sebagai penghubungnya yang galak, maksudnya tadinya barangkali ini mengingatkan saja, oh dia tidak mengerjakan PR, sudah tahu konsekuensinya apa, hukumannya apa, tanpa ditanya juga gitu ya. Seorang tidak mengerjakan PR ya, Bu, keluar. Itu betul sudah penghukum ya. Oke. Itu kalau bisa digabungkan itu apakah bisa gitu ya? Pertama seperti teman dulu gitu, kemudian jadi sebagai penghukum. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau misalnya itu sudah diyakini sepakat, tapi tidak apa-apa karena memang keyakinannya memang seperti itu ya sudah. Kayak kita seandainya kamu tidak pikir itu mau seperti apa? Bu, denda, jangan keluar denda. Kalau bisa, ketika kita memberikan suatu tindakan lanjut dari suatu masalah, berilah tindakan yang mendidik. Kalau bisa, ya misalnya apa? Ada sesuatu yang dilakukan yang lebih positif. Nah saya dulu pernah melakukan gini. Pertamanya ya hukum, karena saya melihat percakapan anak diam-diam. Itu ada buku pertama saya itu ada itu kisah nyata gitu. Melihat lagi istirahat, aku harus ngapain? Aku malas itu. Kalau istirahat sama males, sebel, benci. Dia benci saya karena saya memang memberikan sanksi bahwa kalau tidak apa tidak boleh istirahat, kalau tidak apa tidak boleh pulang. Nanti pulangnya harus hafal dulu gitu. Tapi seiring berjalan, kok ini malah begini. Jadi masukan dari kebencian anak-anak itu jadi masukan. Apa yang saya lakukan? Ketika anak salah, silakan kamu berdiri bersolawat 10 kali. Solawat 10 kali. Atau kadang-kadang kata-kata ini salah. Saya ditegur sama Pak pribadi. Kamu minta dihajar misalnya. Maksudnya bukan dihajar pakai solawat. Dihajar sama saya pakai doa supaya kamu menjadi anak yang baik. Tapi kata-kata dihajar itu hilangkan, tidak boleh seperti itu. Bahasanya saya jangan dulu seperti itu. Tapi lama-kelamaan menanamkan hal yang membuat saya lebih berguna, lebih ada manfaatnya. Kamu selalu tidak bisa matematika dari awal sampai akhir, saya jadi nggak bisa matematika. Bagaimana kalau kamu di sana berdiri istighfar 20 kali? Saya pernah seperti itu, Bu. Walaupun sekarang udah jarang. Sebelum COVID saya masih seperti itu, anak kelas 4, 5, 6, 3 tahun bersama saya. Kelas 4-nya ya itulah, kelas 5-nya saya sudah bosan dengan penakalan mereka. Tiba-tiba kelas 6 kelas sama mereka bahwa saya bukan gurunya lagi. Tiba-tiba orang tuanya minta saya yang jadi gurunya, minta Pak Ulang gimana caranya ini anak masih seperti ini. Nah itu sementara sebagian anak 70% baik, tapi di luar itu adalah benci. Nah saya pernah sudah silakan kamu bersolawat, kekuatan doa dan ikhtiar bisa ini hasilnya gitu. Saya seperti itu, Bu. Ini ada pengalaman lain nggak ya kalau ini lagi pengalaman ketika Terima kasih. Barangkali kalau sering hukuman pernah tuh saya juga seperti misalnya baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Fatihah sekali gitu, aja gitu. Itu aja sih sebenarnya pernah. Jadi kadang nggak mengerjakan PR-nya itu gitu kan, ini musuhnya apa gitu ya. Kalau misalnya kambing kalau fisik ya Bu, terus keluar kan sudah bosan keluar terus. Padahal tukar kelas Bu, misalnya saya 5A, pindah ke 5B misalnya, supaya itu kan mungkin sanksi sosial supaya maksudnya jerah gitu. Tapi masih ada lagi ya, akhirnya di situ. Tapi orang bilang mungkin itu kebaikannya sahabat. Jadi bergantung pada agama dan Pancasila. Terima kasih. sesuatu yang bisa membuat anak berperilaku lebih baik, berkarya lebih baik. Jangan istilahnya kalau fisik, Paris nanti sakit besoknya panas. Waktu SD juga saya pernah dihukum 10 kali kelilingan lapangan panas besoknya.
itu seperti itu. Sanksi sosial. Ya, bukan hanya anak, tapi kalau di kita lebih sensitifnya orang tua yang bicara dari luar gitu. Bagaimana kita harus menjaga sikap kita ketika menyelesaikan masalah, karena harus responnya seperti apa sih orang tua, tapi ketika mereka mau baik mau tidak dijadikan pembelajaran. Saya harus tambah gitu. Oh, orang tua bilang begini, berarti apa sih yang harus saya lakukan? Berarti posisi bicara saya, kontrol bicara saya, kontrol perilaku, apapun ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga saya merasa memberikan hukuman saya gagal. Saya hebat karena anak-anak saya cerdas. Tapi di belakangnya kan menyimpan sesuatu, dendam, amarah, itu membuat mereka lebih ini. Dan waktunya sudah 1 jam ya, belum? Oh iya. Apa Bu Tri punya pengalaman lagi nggak anak-anak terkait dengan pelajaran PAI? Mungkin ada yang pernah terjadi gitu beberapa kali yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Kalau saya rata-rata sih seperti itu. Pingin anak-anak cerdas, pingin anak-anak pintar, pingin anak-anak baik seperti itu. Tapi itu juga karena menganut kemana? Disiplinnya menganut ke guru senior yang dulu. Saya juga nyalin gitu ya, nyontek perilakunya untuk menjadikan anaknya lurus seperti itu, seperti Bu Yuni gitu ya. Apalagi Bu Yuni anaknya tertib, sekali itu saya contek, tapi saya tidak dendam, tidak pakai dendam buat cuma pakai kalau misalnya kamu berbuat salah, kamu keluar ya, atau kamu tidak boleh pulang ya, kamu tidak boleh istirahat, kesalahan besar. Ya, jadi mudah-mudahan kita di sini semakin bisa mengintegrasikan budaya positif, karena saya sendiri masih belajar, di kelas juga masih belajar bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana membiasakan anak-anak untuk berbuat baik gitu. Tapi pertama yang harus dimulai dari diri kita sendiri supaya menjadi teladan dalam berpakaian, dalam berperilaku, dalam saya juga kadang agak kasar juga gitu seperti tadi. Tapi sekarang sudah bisa lah, mudah-mudahan semuanya bisa menginspirasi. Ada guru-guru baru di sini, ada Bu Pipit, ada Bu Nia, itu menginspirasi sekali. Oh, saya sudah semua ini tidak seperti itu ya. Jadi harus tambah baik, harus tambah lebih baik lagi untuk kemajuan anak-anak di sekolah kita. Itu ya, Ibu dan Bapak yang bisa saya